Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pasti pada kangen sekolah ya. Nah, di sini bertemu dengan saya, Budiah. Nah, walaupun dalam pandemi COVID-19 ini, tetapi kalian harus tetap semangat belajar ya. Nah, harus jaga jarak, pakai masker, dan juga rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Yuk langsung aja kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kimia hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon kalau kita dengar saja hidro dan karbon, berarti dia terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Hari ini kita akan belajar menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Coba kita lihat ada 3 gambar di sini. Yang pertama adalah adalah gambar gula atau sukrosa. Rumus molekulnya adalah C12H22O11. Yang kedua adalah gambar dari kapur tulis CaCO3 atau kalsium karbonat. Dia merupakan salah satu contoh juga dari hidrokarbon. Yang ketiga ini ada alkohol atau etanol, ya. Dia merupakan salah satu contoh juga dari hidrokarbon. Dari ketiga ini kita lihat di sini ada unsur C atau karbon dan unsur H atau hidrogen, ya. Jadi ketiga ini salah satu contoh penerapan hidrokarbon. Ini ada peta konsepnya. Yang akan kita pelajari ada 2, kekhasan atom karbon dan senyawa hidrokarbon. Untuk hari ini kita akan mempelajari dulu tentang kekhasan atom karbon yang meliputi jenis ikatan dan posisi atom karbon. Kita kenalan dulu sama senyawa hidrokarbon. Seperti yang sudah saya bilang tadi, terdiri atas karbon, atom karbon atau C, dan hidrogen atau H. Kita bisa ambil contoh. Senyawa hidrokarbon ada LPG, minyak tanah, bensin, lilin, oli, dan lain-lain. Nah, keberadaan senyawa karbon di alam kita lihat. Jadi karbon itu ternyata dia bisa ditemukan di alam secara alami. Pada permulaan abad ke-18, ya, ada 2 jenis dari atom senyawa karbon di alam, itu ada zat organik dan zat anorganik. Zat organik yaitu zat-zat yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi dia alami, berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, zat anorganik, zat-zat yang berasal bukan dari makhluk hidup seperti batuan dan mineral. Tahun 1870 ternyata para ahli kimia itu tidak dapat membuat senyawa organik tanpa bantuan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Berarti belum ada yang mampu untuk membuat zat organik tersebut. Dan pada tahun 1828, Friedrich Wohler dari Jerman dapat membuat urea, ya, yang notabene itu merupakan senyawa organik. Perbedaan sifat dan struktur senyawa organik dan anorganik. Ya, senyawa organik tidak tahan panas. Sebagian besar tidak larut dalam air atau pelarut polar, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Sukar bereaksi atau kurang reaktif, semuanya berikatan kovalen. Jika dibakar, menghasilkan karbon atau gas CO2, memiliki struktur nilai atom karbon. Senyawa anorganik tahan panas, mudah larut dalam air atau pelarut polar, mudah bereaksi, ada yang berikatan ion maupun kovalen. Jika dibakar tidak menghasilkan karbon, tidak memiliki struktur rantai atom karbon. Jadi di sini bisa dibedakan, ketika senyawa organik dibakar, dia akan menghasilkan karbon atau gas CO2. Sedangkan anorganik dia tidak dapat menghasilkan gas CO2 atau karbon. Contohnya, kalau kita membakar kertas atau kita membakar kayu, ya, contoh yang paling mudah. Lama-lama kayu tersebut akan berubah menjadi arang. Nah, arang itu dia berwarna hitam. Arang itu merupakan salah satu hasil dari pembakaran, yaitu karbon. Kemudian kalau kita membakar kertas juga lama-lama jadi abu, warnanya hitam, itu karbon. Kalau kita memanaskan gula, lama-lama dia akan menjadi
warna hitam. Berarti menunjukkan bahwa di dalam senyawa tersebut terdapat unsur karbon. Sedangkan senyawa anorganik dia tidak akan berubah warna menjadi hitam. Kemudian identifikasi unsur C dan H dalam sampel organik. Ternyata di dalam lab atau laboratorium, ilmuwan-ilmuwan itu juga meneliti bagaimana cara mengidentifikasi unsur C dan H atau karbon dan hidrogen dalam sampel organik. Yang pertama melalui uji air kapur, adanya gas CO2 atau karbon dioksida menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengandung karbon dan oksigen. Uji kertas kobalt, adanya unsur H menunjukkan uap air, ya. Uap air dari hasil pembakaran diuji dengan kertas kobalt. Nanti kertas kobalt tersebut akan berubah warna dari biru menjadi merah muda. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu kekhasan atom karbon. Atom karbon, kalau di kelas 10, unsur C, ya, unsur C itu mempunyai nomor atom 6, dan ketika dia digambarkan menggunakan struktur Lewis akan membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi yang pertama, atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Otomatis kalau dia punya 4 ikatan kovalen, maka dia mempunyai 4 tangan. Kemudian yang kedua, atom karbon berukuran relatif kecil. Dan yang ketiga, atom karbon mempunyai kemampuan membentuk ikatan. Nah, ikatan apa saja itu akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom C atau atom-atom unsur lain, membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Kita lihat. Ini tangan dari ikatan kovalen tunggal. Ya, jadi C punya 4 tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2, berarti dia ya rangkapnya 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3 mempunyai 3 ikatan rangkap 3 maksud saya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian masih kita bahas tentang ikatan. Atom karbon adalah mampu membentuk rantai karbon. Rantai karbon adalah ikatan antara sesama atom karbon secara berantai. Jadi sesama atom C dia saling gandengan, mengikat. Itu dinamakan rantai karbon. Rantai yang stabil tersebut dapat berbentuk rantai lurus seperti ini, atau alifatik, rantai bercabang, atau rantai melingkar. Rantai melingkar kita sebut rantai karbon siklik. Nah, posisi atom karbon. Jadi kita mengenal tadi kan atom C dia bisa berikatan dengan 4 atom C lain atau atom unsur lain. Nah, di sini ada 4 posisi atom karbon. Yang pertama atom C primer. Atom C yang bahannya terikat kepada satu atom C lain. Jadi satu atom C dia cuma gandengan sama satu atom C lain. Yang kedua atom C sekunder. Atom C yang berikatan kepada 2 atom C lain. Dia punya 2 gandengan atom C. Atom C tersier, atom C yang terikat kepada 3 atom C lain, dan atom C kuaterner, atom C yang terikat kepada 4 atom C lain. Kita lihat contohnya. Di sini ada rantai bercabang. Ya, kita lihat rantai bercabang. Atom C primer yang mana? Kita lihat. Tadi atom C yang mengikat satu atom C lain. Kita lihat di sini. Ini atom C berikatan dengan satu atom C lain, sedangkan tangan yang lain dia masih bebas. Berarti dia bisa berikatan dengan H atau hidrogen di sini. Sedangkan satu tangannya mengikat satu atom C. Ya, jadi atom C primer ada di pojok. Yang kedua atom C sekunder. Atom C sekunder atom C yang mengikat 2 atom C lain. Nih, contohnya di sini. Mana? C yang ini dia mengikat satu atom C dan satu lagi atom C. Berarti dia mengikat 2 atom C. Sedangkan 2 tangan yang lain dia mengikat hidrogen atau unsur yang lain. Kemudian yang ketiga, atom C tersier mengikat 3 atom C lain. Kita lihat di sini. Dia mengikat 1, 2, 3. Berarti dia tersier. Nah, satu tangan lagi dia bisa mengikat hidrogen atau unsur yang lain. Yang keempat, atom C kuaterner.
kita lihat di sini, mengikat 4 atom C lain. 1, 2, 3, 4. Berarti semua tangannya berikatan dengan atom C lain, maka dinamakan atom C kuaterner. Nah, itu tadi penjelasan sedikit saya tentang kekhasan atom karbon dan juga ikatan dan posisi atom karbon di dalam senyawa hidrokarbon. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa kekhasan atom karbon tadi ternyata karbon dapat ditemukan di alam, ya. Kemudian dia bisa ditemukan di senyawa organik. Dalam senyawa organik tersebut, jika dia dibakar dan menghasilkan warna hitam, maka dia menghasilkan karbon, maka dia disebut senyawa organik. Sedangkan anorganik dia tidak bisa, jika dibakar dia tidak menghasilkan senyawa karbon. Kemudian kekhasan atom karbon tadi ada yang paling utama adalah mempunyai 4 ikatan kovalen yang dapat menggandeng atau mengikat atom C atau atom unsur lain. Kemudian ada ikatan atom C ada 3, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Dan yang terakhir posisi atom C ada 4. Atom C primer mengikat 1 atom C lain, atom C sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C lain, atom C tersier, berarti atom C yang mengikat 3 atom C lain, dan atom C kuaterner, atom C yang mengikat 4 atom C lain. Nah, setelah ini silahkan kalian baca-baca lagi, akan saya berikan bahan ajar untuk bahan belajar kalian. Dan setelah ini juga kalian bisa mengerjakan LKPD yang akan dibagikan oleh wali kelas kalian dan dikerjakan di buku tulis, akan dikumpulkan ketika kita bisa masuk sekolah kembali dan akan saya berikan penilaian. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menjapri saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.